What's up, Cuk? Sahabat-sahabatku tercinta. Balik lagi di channel edukasi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Masih dengan abang lu semua. Di video kali ini, kita bakal bahas film yang berjudul Two Night Stand. Film ini dirilis tahun 2014. Seperti apa filmnya? Langsung aja, kita let's go. Di awal film ini, kita bakal ngelihat si karakter utamanya nih. Dia lagi daftar di website cari jodoh gitulah ya. Kalau zaman sekarang ya kayak Tinder. Dia mulai tuh dari membuat username sampai upload fotonya dia. Di TV pun kita bisa ngelihat kalau situasi lagi mau Natal. Yang berarti bakal banyak salju dan diperkirakan ada badai yang bakal datang. Singkat cerita, dia diajaklah ke diskotik sama temennya. Tapi pas mau masuk ke diskotik, dia ini lupa bawa KTP. Nah, pas dia lagi sibuk nyari KTP, dia malah ketemu sama mantannya. Sialnya, mantannya dia ini lagi bawa cewek baru. Aduh, sial banget ya. Akhirnya, karena dia nggak bawa KTP, dia pun nggak jadi masuk ke klub itu. Dia pun balik dong ke kos-kosannya sambil buka Tinder lagi cuy. Udah ada nih beberapa cowok yang swipe kanan istilahnya mah. Dia pun mulai chattingan dengan cowok-cowok itu. Di sini kita bisa ngelihat guys tipe-tipe cowok kalau lagi ngedeketin cewek. Ada yang mulai dengan baik-baik, ada juga yang barbar. Singkat cerita, dia pun dapatlah satu cowok yang ngebuat dia nyaman chattingan dan dia pun lanjut chattingan terus sampailah video call. Sama-sama canggung sih pas di awal video call karena mereka sih ngakunya belum pernah nih main yang kayak gini sebelumnya. Singkat cerita, alur pun langsung maju. Si cewek kebangun di ranjang sama si cowok yang baru tuh di video call tadi. Anjir, baru juga video. Di sini kita tahu kalau si cewek itu namanya Megan dan si cowok namanya Alec. Lagi-lagi si Megan pun bilang kalau dia nih baru pertama kali main kayak begini. Dia pun juga ngelakuin ini gara-gara dipaksa sama temennya. Singkat cerita, Megan pun pamit dari kos-kosannya si Alec. Tapi kesialan pun terjadi. Pas dia mau balik, ternyata terjadi badai cuk di kos-kosannya si Alec. Kan di TV tadi udah dibilang kalau mau ada badai cuk. Makanya Megan perhatiin dong. Oke, jadi ceritanya nih, si Megan kejebak di kosannya si Alec cuy. Dia pun nelpon temennya, coy gue kejebak nih di kos-kosan cowok yang baru gue kenal. Si temennya malah ketawa-tawa. Ya iyalah temennya ketawa kan habis ngencerot sama cowoknya. Akhirnya si Megan pun terpaksa tuh nunggu badai kelar di kos-kosannya si Alec. Mereka pun masih saling kaku ya. Ya namanya juga baru kenal. Karena si Megan pun niatnya tuh cuma kelar ngencrot terus balik. Ini malah dia kejebak di kos-kosannya si Alec. Apalagi tingkahnya si Alec nih ngebuat si Megan bosen. Tapi pelan-pelan mereka nih udah mulai akrab. Mulai ngalir lah obrolannya. Mereka dari main pingpong bareng, main gunting-gunting kertas. Asli sih, menurut gue sih Megan ini aslinya cakep loh cuy. Masa cewek kayak begini harus nyari cowok dari Tinder sih? Megan pun mulai joget-joget cuy. Si Alec pun ngeliatnya dari dalam. Gue sih yakin ya, pikirannya Alec nih pasti udah traveling kemana-mana cuy. Singkat cerita mereka udahlah mulai saling curhat-curhatan. Pelan-pelan tapi pasti mereka pun mulailah ngebahas pengencrotan semalam. Ditambah lagi si Megan nih mulai memuji si Alec. Anjay. Karena udah ngerasa dapet momennya, si Alec pun mulai ngomongin fantasi liarnya. Alec pun mulai berdiri, terus mulai bilang, gua tuh demennya lu tuh begini, terus begini, sampai joget-joget gak tuh si Alec. Megan pun cuma doang. Tapi
Tiba-tiba si Megan nih langsung nyamperin si Alex dan tiba-tiba langsung jebret. Anjay lah. Mereka pun langsung ke kasur. Megan pun pelan-pelan ngebuka bajunya cuy. Anjay. Kacau, kacau. Alex pun cuma bisa ngeliat dengan tatapan kosong. Selanjutnya mereka pun langsung main Smackdown. Yah, sayang banget nih gue gak bisa munculin cuk adegannya. Lu tonton sendiri aja lah. Singkat cerita, mereka pun puas banget nih kelar pengencerotan tadi. Beda banget waktu pengencerotan pertama di awal film tadi. Mereka pun mulai makan bareng di kasur, kayak orang-orang pacaran gitulah. Yang jomblo biasa aja dong liatnya. Suasana pun makin cair. Mereka mulai saling curhat lah tentang masa lalu mereka. Asoy banget lah pokoknya. Singkat cerita, karena kedinginan cuma make kutang doang nih, Megan pun mau minjem bajunya si Alex. Karena dia lihat Alex nggak ada nih di kamarnya, Megan main nyelonong aja ngebuka lemarinya si Alex. Pas dibuka, kok isi lemarinya baju cewek semua. Mana ada tank top cewek lagi. Perasaannya si Megan udah mulai gak enak nih cuy. Ditambah lagi, pas dia ngebuka laci kamar, dia nemuin fotonya si Alex sama cewek guys. Mukanya Megan pun langsung berubah. Terus bener aja, Megan langsung nunjukin foto itu ke depan Alex. Terus dia nanya dong, ini cewek lu? Terus sekarang cewek lu di mana gitu kan? Awalnya si Alex nih nggak mau ngaku guys, tapi akhirnya si Alex pun ngaku kalau harusnya ceweknya tuh bakal dateng malam ini. Tapi karena ada badai, jadinya ceweknya nggak jadi dateng. Si Megan pun yang tahu kenyataannya, kalau dia cuma dipakai mainan doang pun langsung beres-beres. Alex pun beralibi kalau dia sebenarnya udah mau putus sama ceweknya. Tapi ya gimana, keburu telat. Megan pun udah keburu hilang feeling sama si Alex. Lek. Megan pun cabut dari kos-kosannya si Alex. Dan singkatnya, dia balik nih ke kos-kosannya. Pas dia nyampe, dia ngegap. Temennya lagi ngencrot bareng cowoknya. Terus karena dia lagi bete, dia tarik aja tuh selimutnya. Pas di kamar, Megan pun langsung ngapus akun Tindernya guys. Ya namanya juga lagi patah hati lah ya. Di sisi lain, Alex pun kaget karena ceweknya tiba-tiba udah dateng gitu kan. Ceweknya pun masang muka bete karena ngeliat catatan yang ditulis sama Megan. Singkat cerita, mereka pun putus. Balik lagi nih ke kosannya si Megan. Temennya sama cowoknya pun mencoba buat menghibur si Megan yang lagi patah hati guys. Singkat cerita, pas lagi malam tahun baru nih, temannya pun bikin pesta gitu lah ya. Di sini terlihat Megan ini tuh lagi nyari-nyari pelampiasan setelah pisah sama si Alex. Tapi pas lagi asik-asik ngobrol sama cowok yang ada di pesta, dia disamperin sama polisi. Megan pun nyaut, ada apa pak? Nah, si Megan ini tuh ditanyain, saudara Megan kemarin nerobos rumah orang ya? Si Megan pun inget, pas kemarin lagi main di kosannya Alex, Megan tuh nerobos rumah tetangganya Alex dengan mecahin kaca. Jadi si Megan nih ditahan lah sama polisi. Nggak berapa lama dia ditahan, tiba-tiba Megan ini tuh disuruh keluar sama polisi karena ada yang menjamin dia. Megan pun kaget, siapa nih yang ngejamin gue? Dan pas dia keluar, langsung dia disamperin sama si Alex. Mana make bawa-bawa balon segala lagi si Alex nih. Alex pun langsung minta maaf lah ya. Bilang kalau dia salah, dia bego. Ya emang bego sih. Namanya mah udah punya cewek, masih aja gitu kan ya. Singkat cerita, Megan pun minta nomornya si Alex. Alex pun cabut. Dan gak berapa lama, si Megan pun nelpon si Alex. Langsung deh si Alex dateng dan mereka jadian. Tamat. Ya namanya juga film cuy, pasti endingnya happy lah. Cerita dari filmnya sendiri sih gak berat-berat banget ya. Gak jauh-jauh lah dari pengencerotan lagi. Pastinya lu udah pada ngerti lah, udah pada paham lah lu. Tapi menurut gue nih agak gila juga sih. Si Megan jauh-jauh ke kosannya Alex
cuma buat ngencerot doang gitu, nggak habis pikir sih gue. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah pikirin matang-matang deh 2 sampai 3 kali sebelum kalian bertindak. Apalagi lu melakukan tindakan yang dilarang nih oleh agama atau hukum setempat lah ya. Hukum di sana sih nggak apa-apa sih sebenarnya sih ngencerot sih. Agama berarti. Intinya mah tetap jaga jarak aja ya, jaga kebersihan juga. Dan jangan lupa cuci tangan kalau habis berpergian, oke? Tetaplah hidup walau tidak berguna. Oke, gue pamit. Ciao.